Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, subtema 3 tentang wawancara. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama tentang apa itu wawancara ya. Nah, agar kalian lebih paham, coba kalian perhatikan penjelasan dari bu guru berikut ini ya nak ya. Anak-anak, informasi juga dapat diperoleh melalui wawancara. Wawancara itu merupakan kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi secara rinci. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Ini anak-anak ya. Jadi orang yang mewawancarai itu disebut pewawancara. Seperti itu anak-anak ya. Orang yang diwawancarai itu disebut narasumber. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik dan narasumbernya. Kemudian susunlah daftar pertanyaan sesuai dengan topik. Nah anak-anak, setelah melakukan wawancara, kalian catat hasilnya dalam bentuk hasil wawancara. Susunan hasil wawancara itu meliputi hari, tanggal, kemudian waktu, tempat, narasumber, pewawancara, topik, daftar pertanyaan, dan hasil wawancara. Nah, seperti ini anak-anak ya. Anak-anak, informasi tersebut itu diperoleh setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu ya nak ya. Daftar pertanyaan itu dibuat untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau suatu masalah ya nak ya. Daftar pertanyaan biasanya disusun menggunakan kata tanya. Nah ini anak-anak ya. Jadi pertanyaan dalam wawancara itu disusun dengan menggunakan kata tanya ya nak ya. Mari anak-anak kita pelajari bersama-sama apa saja ya kata tanya itu. Agar lebih paham, kalian dengarkan penjelasan berikut ini ya nak ya. Nah, berikut fungsi penggunaan kata tanya anak-anak ya. Yang pertama adalah kata tanya apa. Ini berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kata tanya siapa. Ini berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian kata tanya di mana. Itu berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa terjadi. Kemudian kapan. Ini digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa terjadi. Mengapa? Ini berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Nah, ini anak-anak ya. Ada beberapa kata tanya beserta fungsinya ya, nak ya. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Nah, seperti ini anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya, nak ya? Masih dengan kata tanya yang selanjutnya anak-anak, yaitu bagaimana. Bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan dalam peristiwa tersebut. Ini anak ya. Kemudian berapa itu berfungsi untuk menanyakan jumlah. Itu anak-anak ya. Anak-anak, tentu kamu masih ingat cara membuat daftar pertanyaan wawancara ya nak ya. Pertanyaan yang diajukan itu harus sesuai dengan topik wawancara. Kalimat pertanyaan dibuat menggunakan bahasa yang baik dan santun. Kata tanya yang digunakan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa.
Daftar pertanyaan disusun secara runtut. Kalimat pertanyaan dimulai dari hal umum ke hal yang khusus ya nak ya. Pertanyaan wawancara itu dibuat secara berkelanjutan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi ketika kita membuat kalimat pertanyaan itu dimulai dari hal yang umum dulu, baru ke hal yang khusus itu ya nak ya. Nah anak-anak, berikut merupakan contoh pertanyaan dalam wawancara ya nak ya. Yang pertama adalah menggunakan kata tanya mengapa ini anak-anak ya. Mengapa pohon bakau perlu dijaga pertumbuhannya? Nah ini. Kemudian kata tanya wawancara yang kedua adalah apa anak-anak ya. Nah ini, apa akibatnya jika populasi kepiting tidak dikendalikan? Nah seperti ini adalah beberapa contoh atau salah satu contoh kalimat wawancara ya. Kalimat pertanyaan wawancara seperti ini anak-anak ya. Anak-anak, wawancara dilakukan untuk mencari informasi secara lengkap. Nah, melalui wawancara ini anak-anak, kita dapat memperluas ilmu tentang segala hal. Masih ingatkah kamu langkah-langkah sebelum melakukan wawancara? Masih ingat anak-anak, tadi di depan sudah Ibu jelaskan mengenai langkah-langkah membuat atau melakukan wawancara. Masih ingat anak-anak ya? Nah, apa saja ini ya? Anak-anak, sebelum melakukan wawancara, ini langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara ini anak-anak ya. Jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Apakah kalimat pertanyaan sudah sesuai dengan topik wawancara atau belum? Daftar pertanyaan disusun secara runtut ya anak-anak ya, secara runtut urut ya anak ya. Dalam pelaksanaannya, daftar pertanyaan diajukan seperti melakukan percakapan biasa. Artinya, tidak terburu-buru dan mengalir begitu saja ya nak ya. Jadi untuk melakukan wawancara itu seperti kita berbicara ya, berbicara biasa, bercakap-cakap biasa seperti ini anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya nak ya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri dulu, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.